Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui homili pada pesta keluarga kudus ini, saya hendak mengajak kita semua untuk merenungkan keluarga kita. Tema dari permenungan kita adalah keluarga, tempat iman menjadi kasih yang nyata. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan keluarga pada zaman ini semakin beragam dan nampaknya tidak selalu mudah. Ada banyak keluarga yang hidup dalam situasi yang jauh dari gambaran ideal, bahkan mungkin jauh dari apa yang dicita-citakan oleh orang yang menikah pada awal-awal pernikahan mereka. Kita bisa melihat bahwa ada cukup banyak keluarga dengan orang tua tunggal dengan berbagai alasan. Ada anak-anak yang dibesarkan oleh para asisten orang tua, oleh babysitter, oleh supirnya, asisten rumah tangga, atau juga mungkin oleh kakek nenek. Dan ada keluarga kecil yang harus berjuang di tengah tekanan ekonomi, pekerjaan, dan perubahan zaman. Dan akhir-akhir ini media mempertontonkan kepada kita bagaimana keluarga-keluarga bergumul dengan kehidupan mereka karena bencana yang terjadi. Mereka hampir tidak punya tempat untuk merayakan sukacita Natal pada tahun ini. Namun satu hal yang tetap dari semua itu adalah keluarga masih menjadi tempat pertama di mana manusia belajar tentang kasih. Keluarga masih tempat yang pertama dan utama di mana manusia belajar tentang kasih. Sanalah seorang anak pertama-tama mengalami dirinya dicintai, dan dari pengalaman itu ia mulai belajar bagaimana mengasihi dan mencintai orang lain. Gereja dengan sangat positif menyebut keluarga sebagai sel terkecil masyarakat. Namun lebih dari itu, keluarga adalah ruang iman. Keluarga adalah gereja kecil. Iman Katolik pertama-tama diwariskan bukan lewat teori atau aturan, tetapi iman Katolik pertama-tama diwariskan melalui kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak belajar tentang Allah bukan hanya dari doa yang diucapkan, bukan hanya dari pelajaran-pelajaran yang diterima, tetapi anak belajar tentang Allah pertama-tama dari orang tua yang saling mencintai, dari orang tua yang memperlakukan mereka dengan kasih, dari kesetiaan di tengah kesulitan, dari pengampunan ketika terjadi luka. Lihat Bapak Ibu, Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa keluarga adalah sekolah kasih. Seringkali istilah keluarga kudus, pesta yang kita rayakan pada hari ini, kita pahami seolah-olah menunjuk pada keluarga yang tanpa konflik atau keluarga yang tanpa masalah. Kita sering berpikir bahwa keluarga kudus adalah sebuah keluarga ideal yang jauh di ketinggian yang tak mungkin kita gapai. Kemarin saya memimpin syukuran untuk satu keluarga besar, dan saya bertanya kepada mereka, Bapak Ibu, apakah di antara Anda ada yang merasa bahwa keluarganya adalah keluarga kudus? Kira-kira ada yang angkat tangan enggak? Bapak Ibu, kira-kira ada yang angkat tangan? Agak susah, menjawab pun susah. Baik, dari antara Anda di sini, apakah ada yang berani angkat tangan berkata, keluarga saya adalah keluarga kudus? Sejauh mata memandang nampaknya tidak ada yang angkat tangan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Kenapa? Karena kita sering berpikir bahwa keluarga kudus itu terlalu ideal bagi kita, terlalu jauh di langit. Seolah-olah
kita baru layak mengatakan keluarga kita sebagai keluarga kudus kalau hidup kita tanpa konflik, tanpa masalah, tanpa problem. Dan ini harus dikatakan sebuah kesalahan besar dalam persepsi kita ketika berbicara tentang keluarga kudus. Kekudusan keluarga bukanlah hidup tanpa persoalan, melainkan hidup yang terus dibimbing oleh iman di tengah persoalan. Jadi keluarga kudus bukanlah keluarga yang tanpa persoalan, tetapi yang hidup dan terus dibimbing oleh iman di tengah-tengah persoalan itu. Setiap keluarga dipanggil untuk menjadi keluarga kudus, artinya dipanggil untuk terus belajar mengasihi, meskipun keadaan kita nampaknya tidak sempurna. Tadi Santo Paulus dalam bacaan kedua kita dengar bagaimana ia memberikan gambaran konkret tentang hidup yang dibentuk oleh Roh Kudus itu. Hidup yang dibentuk oleh Roh Kudus adalah hidup yang berbelas kasih, hidup yang memiliki kemurahan, hidup yang memiliki kerendahan hati, hidup yang memiliki kelemah lembutan, hidup yang memiliki kesabaran, saling mengampuni dan saling menerima satu sama lain. Kalau kita melihat dari poin-poin yang ditunjukkan, ini mengandaikan bahwa hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus adalah hidup yang berani terbuka terhadap sapaan Allah dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, ini bukan sebuah nasihat kosong, tetapi sesungguhnya ini adalah potret kehidupan keluarga. Di dalam keluarga harus ditemukan belas kasih, harus ditemukan kemurahan, harus ditemukan kerendahan hati, harus ditemukan kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan, serta saling menerima. Kita perlu mengingat bahwa di dalam keluarga kita dibentuk oleh Tuhan. Kesabaran seorang ibu diuji setiap hari ketika harus mengurus anaknya yang rewel. Ya, mudah-mudahan masih hanya anak. Kalau suaminya juga rewel, maka makin berat. Dalam keluarga, ego kita dilunakkan. Kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tetapi kita berpikir tentang orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita yang ada di sekitar kita. Di dalam keluarga, pengampunan itu harus menjadi kebutuhan yang nyata. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Semua memiliki ketidaksempurnaan. Karena itu kita membutuhkan pengampunan. Tanpa pengampunan, maka keluarga tidak menjadi tempat. Tentu apa yang dikatakan tadi, tanpa iman, semuanya itu akan menjadi sesuatu yang amat berat. Tetapi dengan iman, kita akan menemukan kekuatan untuk tetap saling mengasihi. Kalau kita misalnya membaca riwayat hidup para kudus, mereka memiliki kekuatan hanya karena kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam bacaan pertama, kita diingatkan tanggung jawab terhadap orang tua yang sudah lanjut usia. Dikatakan tadi dalam bacaan pertama dari Putra Sirak, "Anakku, tolonglah bapamu pada tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan dihitung sebagai silih atas segala dosamu." Berapa banyak orang tua yang tinggal sendiri dan kesepian? Berapa banyak orang tua yang terpaksa harus dikirim ke rumah jompo dengan alasan yang sangat mulia? Tetapi perlu kita tanya, kita perlu masuk ke dalam inti hidup kita. Apakah sungguh demikian, atau ini adalah sebuah tindakan menghindar dari tanggung jawab saya? Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama
menantang kita untuk bertanya, apakah iman Katolikku sungguh mengubah cara saya memperlakukan anggota keluarga yang lemah, yang rapuh, dan tidak lagi produktif, terutama bagi mereka orang-orang tua. Apakah iman Katolikku sungguh membantu saya untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus saya lakukan terhadap anggota keluarga saya yang lemah, yang harus ditolong? Atau kita lebih gampang mengambil ide-ide dan alasan-alasan yang sebenarnya tidak berdasar dari iman kita, hanya persoalan pragmatisme. Ya, lebih baik dia diurus orang lain, lebih terawat karena saya tidak punya waktu. Seakan-akan alasannya mulia, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah alasan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menghargai dan mencintai. Iman sejati seharusnya tampak dalam sikap, bukan hanya dalam kata-kata. Kemampuan kita untuk mencintai, untuk mengasihi, dan memperhatikan anggota keluarga yang paling lemah, yang butuh pertolongan, seperti dikatakan Santo Paulus, itu adalah buah Roh Kudus. Kekudusan bukan hasil usaha manusia semata, melainkan lahir dari relasi yang hidup dengan Allah. Karena itu dalam bacaan kedua, Paulus mengajak kita untuk membiarkan sabda Kristus tinggal dengan segala kekayaan di antara kita. Ikatan kita di dalam keluarga diikat oleh sabda Kristus. Kristus yang adalah Emmanuel, sabda yang menjadi daging, yang mendiami kemanusiaan kita. Paulus bahkan merangkum seluruh hidup Kristiani dalam satu kalimat yang sangat kuat. Yang penting hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Mungkin kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Paulus mengatakan iman itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu harus membentuk kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena inti iman Katolik di dalam keluarga adalah iman yang nyata dalam kasih sehari-hari. Keluarga kudus sendiri memberi kesaksian yang sangat manusiawi tentang iman seperti itu. Kita tahu bahwa keluarga kudus bukanlah keluarga tanpa masalah. Yesus menerima tanggung jawab untuk membesarkan seorang anak yang sebenarnya bukanlah darah dagingnya, tetapi ia memilih taat pada kehendak Allah meskipun harus menanggung resiko sosial dan ketidakpastian. Dan tadi kita dengar bahwa setelah Yesus lahir, keluarga ini harus mengungsi ke tempat yang amat jauh karena ancaman Herodes. Mereka menjadi keluarga pelarian. Mereka menjadi keluarga yang mencari perlindungan di negeri yang asing. Lihat, keluarga kudus yang kita rayakan adalah keluarga yang rapuh, yang mengalami banyak problem, yang mengalami banyak tantangan dan juga ancaman. Namun perlu kita lihat bahwa di tengah ketakutan dan ketidakpastian itu, iman mereka tetap hidup. Iman mereka tak pernah mati. Yesus amat peka pada suara Allah dan bertindak dengan segera untuk melindungi keluarganya. Sementara Maria dikisahkan bahwa dia menyimpan dan merenungkan semuanya itu di dalam hatinya. Mereka saling menjaga dan tetap saling setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, inilah keluarga kudus, bukan keluarga yang hidup dengan mudah, tetapi keluarga yang saling mengasihi dan mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Ketika akhirnya mereka menetap di Nazaret, Injil tadi atau Injil Lukas mencatat dengan demikian, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah menyertai dia. Yesus bertumbuh dalam keluarga yang biasa. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, hampir 30 tahun bersama keluarganya. Dan perlu kita ingat bahwa di sanalah dia dipersiapkan, di sanalah dia bertumbuh, di sanalah kasih diperdalam, dan nilai-nilai hidup dibentuk.
keluarga menjadi sekolah kasih yang mempersiapkannya untuk perutusan besar bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah keluarga kita sempurna? Bukan apakah kita sempurna, melainkan pertanyaan bagi kita adalah, apakah iman kita sungguh hidup di dalam keluarga kita? Apakah iman kita sungguh hidup di dalam keluarga kita? Apakah rumah kita sudah menjadi tempat di mana orang belajar mengampuni, orang belajar setia, orang belajar berharap kepada Allah? Sekali lagi, perubahan di dalam keluarga tidak selalu dimulai dengan sebuah rencana besar. Tapi perubahan di dalam keluarga biasanya dimulai dari tindakan-tindakan kecil. Ketika satu sama lain bersabar, ketika satu sama lain setia, ketika satu sama lain saling memperhatikan, ketika satu sama lain bersedia untuk mengampuni. Jika itu kita lakukan di dalam keluarga kita, sesungguhnya kita sedang membangun apa yang kita rayakan, yakni keluarga kudus. Dan ketika keluarga-keluarga seperti ini hidup, gereja pun akan bertumbuh dan dunia disentuh oleh kasih Allah. Seringkali Allah itu hadir melalui cara sederhana yang tidak pernah kita bayangkan. Ketika seorang ayah memeluk anaknya, ketika seorang ibu mendekati anaknya yang gagal, ketika seorang kakak menghibur adiknya, ketika suami mengampuni istrinya, dan sebaliknya, ketika kita berdoa di rumah, ketika kita makan bersama dan saling memperhatikan satu sama lain. Ibu, mari kita renungkan kehadiran keluarga kudus di dalam keluarga kita. Sekali lagi, bukan karena sempurna, tetapi karena terbuka terhadap bimbingan Roh Allah. Amin.